Kasus pembunuhan Subang, meskipun saat ini telah ditetapkan oleh pihak kepolisian 5 tersangka dan kemarin telah melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara, masih ada beberapa yang menjadi pertanyaan dan saya pun penasaran gitu loh, kenapa si Yosep ini bisa sekeji ini melakukan pembunuhan kepada anak dan kepada istrinya sendiri. Dan beberapa informasi yang saya dapatkan, ternyata kasus pembunuhan ini bisa dikatakan dilatar belakangi dengan dana yayasan. Dan hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Danu. Halo teman-teman semuanya, aku Zakir, selamat datang di Muzakir Official. Oke teman-teman, kasus pembunuhan dari Subang ya. Kasus pembunuhan Subang ini sebenarnya menyita perhatian banget karena dengan kejinya seorang ayah ngebunuh istri ya dan anak kandungnya sendiri. Dan dengan polosnya dia masih belum mengakui bahwa ialah orang yang paling terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan saya pribadi yang melihat kengerian dari kasus pembunuhan Subang ini, saya mencoba untuk ngebrowsing ya. Meskipun dari pihak kepolisian belum mengungkapkan ke publik bahwa latar belakang pembunuhan ini sebenarnya apa, karena saat ini juga masih dalam proses penyidikan. Namun dari hasil yang saya temukan adalah ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini dilatar belakangi dengan dana bantuan atau dana BOS ya dari pemerintah. Di sana di tahun 2021 ya, tepatnya setelah kasus pembunuhan ini terjadi, itu si Yosep memerintahkan kepada Yoris untuk menarik ataupun mengambil dana BOS. Ya, itu dilakukan oleh Yoris dan setelah itu si Yoris ini udah nggak mau lagi untuk ngurusin yayasan. Dan semenjak itu sepenuhnya yayasan dikelola oleh Yosep sampai di tahun 2003 ini, sampai dengan di tahun ini, di tahun 2023 si Yoris itu kembali menjadi pengurus yayasan. Hal yang paling mengejutkan teman-teman, ternyata ya menurut pengakuan dari pengacaranya si Yosep ini, ia mengatakan bahwa sebenarnya aku ini ngebela si Yosep bukan karena aku ini dibayar oleh Yosep. Bahkan dia dengan tegasnya mengatakan bahwa ia bukan dibayar dari dana BOS ataupun keuangan yang dibayarkan kepada dia itu bukan dari dana BOS. Dan ia mengatakan bahwa saya melakukan pembelaan kepada si Yosep ini atas dasar sukarela. Ya, kalau misalkan saya pribadi sih, apa ya iya sih masih ada orang yang mau berbuat secara sukarela. Dan ya sudah jelas-jelas gitu loh, sudah jelas-jelas bahwa si Yosep ini melakukan kejahatan ya kan. Apa masih ada orang secara sukarela ngebantu? Ya itu opini saya pribadi ya. Dan jika kita lihat juga ya teman-teman, di sana ada beredar berita bahwa di tahun 2023 itu mereka melakukan jumlah siswa fiktif atau melaporkan jumlah siswa fiktif itu yang dan ini berimbas kepada besar kecilnya dana BOS yang dikeluarkan. Bahkan ada tuh netizen yang sempat komentar di channel YouTube saya seperti ini nih. Hal yang mengejutkan lagi ya teman-teman, sampai dengan detik ini si Yosep itu masih belum mengakui bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Dan yang kalian lihat dan yang kita lihat di prarekonstruksi kemarin itu hanyalah informasi dari Danu. Dan si Yosep belum mau mengakuinya. Dan ya kita nggak tahu ya siapa sebenarnya yang salah dan yang benar di sini. Namun perlahan pasti akan mulai terungkap apapun kejahatan yang telah dilakukan ataupun apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua korban ini. Tentu apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan menimpa mereka berdua ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi, dan itu tidak bisa membenarkan kesalahan ya yang mereka lakukan. Dan yang tragis banget, ini tuh menimpa anak kandung si Yosep dan istri pertamanya. Kira-kira gimana perasaan si Yosep itu sendiri? Dan
Dan jika kalian memiliki informasi yang lebih detail dari apa yang saya sampaikan, coba deh tolong sampaikan di kolom komentar.